Oke, yuk langsung aja kita bedah nih informasi terbaru. Kita baru dapat spesifikasi lengkap Oppo A5 yang kodenya CPH2727. Ini langsung dari sumbernya loh, laman resmi Oppo Indonesia. Oke, siap. Jadi misi kita sekarang seperti biasa ya, nyaring info paling penting, paling menarik buat Anda semua dari data ini. Siap ya? Siap. Dari speknya sekilas sih emang kelihatan ada beberapa kombinasi fitur yang kayaknya sengaja banget diramu buat target pasar tertentu ya. Coba deh kita lihat satu-satu. Oke, mulai dari tampilan luarnya dulu kali ya. Warnanya nih ada dua pilihan, Miss White sama Aurora Green. Oke. Ukurannya sih standar ya, kayaknya tinggi sekitar 16,5 cm, lebar 7,6 cm, terus tebelnya kira-kira 8 mm. Beratnya 193 gram. Harusnya sih masih nyaman ya digenggam. Betul. Cukup standar lah ukurannya. Nah, layarnya ini yang lumayan jadi perhatian nih. Ukurannya 6,67 inci. Wah, gede juga ya. Iya, lega banget kan? Buat nonton atau scrolling gitu. Resolusinya emang HD+, 7020 kali 1604 pixel. Mungkin ya buat sebagian orang agak kurang tajam di layar segede ini. Tapi, ada kompensasinya nih. Apa tuh? Refresh rate-nya itu bisa sampai 90 Hz. Jadi bikin gerakan di layar tuh lebih halus gitu. Oh, oke, biar nggak patah-patah ya. Iya, benar. Dan yang penting lagi nih, kecerahan puncaknya bisa 1000 nits. 1000 nits. Wow, itu terang banget dong ya. Berarti kalau misalnya kita pakai di luar ruangan, di bawah matahari gitu, masih kelihatan jelas. Harusnya, angka segitu tuh biasanya udah nyaman banget buat penggunaan outdoor. Jadi, ya meskipun resolusinya HD+, visibilitasnya oke lah. Ini jadi nilai plus. Panelnya sendiri sih masih LCD ya, bukan AMOLED. Ah, oke. Jadi itemnya nggak sepekat AMOLED gitu ya? Iya, kontrasnya beda. Tapi ya wajar sih di kelas harga segini. Bener juga. Nah, ngolongin kelas harga, kita intip jeruannya yuk. Gimana nih soal performa sama penyimpanannya? Oke. Ini ada opsi RAM 8 GB. Wah, lumayan gede tuh. Terus pilihan memori internalnya ada 128 GB atau 256 GB. Jenis RAM-nya LPDDR4X. Ini standar efisiensi daya yang cukup oke lah. Penyimpanannya UFS 2.1. UFS 2.1, itu ngaruhnya apa, Mas? Nah, UFS 2.1 ini penting nih. Dia lebih ngebut berbanding tipe eMMC yang kadang masih suka ditemuin di ponsel sekelasnya. Jadi buat buka aplikasi, mindahin data gitu-gitu, harusnya sih kerasa lebih gesit. Kalau kurang pun, masih bisa nambah kartu memori eksternal kok. Oke. Terus otaknya sendiri pakai apa nih? Prosesornya? Chipsetnya pakai Snapdragon 6S 4G Gen 1. Nah, perlu dicatat nih, ini platform 4G ya, bukan 5G. Ah, oke. 4G only. Iya. CPU-nya 8 inti, GPU-nya Adreno 610. Sebenarnya ya, apps Gen 1 ini tuh kayaknya rebranding dari chipset seri 600 generasi sebelumnya. Jadi performanya ya solid lah buat kebutuhan sehari-hari, kayak sosmed, chatting, browsing, streaming gitu-gitu. Tapi kalau buat gaming berat? Nah, kalau buat main game 3D yang berat banget, apalagi setting grafis rata kanan, ya jangan berharap lebih deh. Posisinya jelas bukan buat gaming hardcore, lebih ke penggunaan kasual yang lancar aja. Oke, cukup jelas ya soal performa. Sekarang bagian yang paling sering ditanyain nih biasanya. Kamera, gimana kemampuannya? Kamera ya, di belakang itu ada kamera utama 50 MP, bukaannya f1.8. Lumayan gede tuh. Terus ditemenin sensor monokrom 2 MP. Monokrom, itu buat apa biasanya? Biasanya sih buat bantu efek kedalaman, kayak di mode portrait atau buat filter hitam putih gitu. Kamera depannya 5 MP, f2.2. 5 MP ya depannya? Yeah. Sensor utama 50 MP ini jelas jadi daya tarik utama ya di sektor fotografi ponsel ini. Sementara kamera depan 5 MP ya, cukuplah buat video call atau selfie standar aja gitu. Mode fotonya disebutin banyak juga nih. Ada malam, portrait, pro, panorama, bahkan dual view video. Itu yang bisa rekam depan belakang barengan kan? Betul, bisa rekam pakai 2 kamera sekaligus. Untuk videonya sendiri, kamera depan sama belakang sama-sama bisa rekam sampai 1080p di 30 fps.
Oh, standar ya. Standar lah ya. Ada juga fitur slow motion, SLMO. Di 720p 120 fps pakai kamera belakang, lumayan buat iseng-iseng bikin efek dramatis dikit. Jadi ya, kameranya kuat di resolusi sensor utama, tapi fitur lainnya ya cukup standar aja. Nah, ini dia nih. Kayaknya ini senjata andalannya banget deh. Baterainya disebut 6000 mAh. Gede banget. Iya kan? Gede banget itu. Siapa sih yang nggak sebel kalau baterai cepat habis? Persis. Kapasitas 6000 mAh itu monster sih di kelasnya. Apalagi kalau dikombinasiin sama layar HD Plus yang relatif lebih irit daya, terus chipset 4G yang juga nggak seboros 5G, daya tahannya ini bisa jadi juara banget. Mungkin bisa tahan 2 hari kali ya buat penggunaan normal. Ini jelas selling point utama yang ditonjolin Oppo nih. Tapi ngecasnya lama dong kalau baterainya segede gaban gitu. Nah, itu dia menariknya. Justru didukung pengisian cepat SuperVOSIC 45 watt. Wah, 45 watt. Iya, ini teknologi ngebut khasnya Oppo kan. Jadi meskipun baterainya jumbo, ngisinya tuh bisa relatif cepat. Ini kombinasi yang oke banget sih. Baterai awet, ngisi cepat. Selain itu dia juga dukung standar lain, kayak VOC 15 watt sama Power Delivery PD 13.5 watt. Jadi lebih fleksibel kalau pas kebetulan pakai charger lain. Mantap. Fitur-fitur tambahan lainnya gimana? Ada yang menarik lagi nggak? Cukup lengkap sih standarnya. Ada sensor sidik jari di samping, jadi satu sama tombol power. Pengenalan wajah juga ada. Terus ada NFC, tapi ini penting nih. Tergantung wilayah penjualan Anda ya. Jadi mesti pastiin dulu kalau emang butuh NFC. Oh iya bener juga. Kadang beda negara beda spek ya. Iya. Terus jack audio 3,5 mm juga masih ada nih. Kabar baik buat yang masih setia sama earphone kabel. Portnya udah USB Type-C pastinya. Konektivitasnya Wi-Fi, Bluetooth? Konektivitasnya pakai Wi-Fi 5, terus Bluetooth 5.0. Standar lah ya untuk kelas ini. Sistem operasinya gimana? Udah Android baru? Jalan di ColorOS 15.0, harusnya sih basisnya Android terbaru ya pas rilis. Terus kalau kelengkapan di kotak, ya standar aja. Ada unit ponselnya, charger 45 watt itu tadi, kabel USB, SIM ejector, buku panduan, plus dapat case pelindung juga biasanya. Oke deh, kalau kita coba rangkum cepet nih ya, berarti Oppo A5 CPH 2727 ini unggulnya di layar gede 6,67 inci yang lumayan cerah ya, 1000 nits, terus mulus 90 Hz. Yup. Terus baterai super badak 6000 mAh dengan cas super cepat 45W, ini gila sih. Bener. Kamera utamanya 50 MP yang oke, sama performa 4G yang cukup lah buat harian. Gitu ya? Betul banget. Tinggal Anda pertimbangin aja spesifikasi ini tuh nyambung nggak sama kebutuhan utama Anda sehari-hari. Apakah emang daya tahan baterai yang gila-gilaan sama ngecas cepet itu yang paling penting buat Anda? Atau mungkin resolusi kamera utamanya yang jadi prioritas? Ya, pilihannya balik lagi ke tangan Anda. Sesuaikan sama pola pemakaian masing-masing. Terus, dari semua yang kita bahas tadi, fitur mana sih yang paling bikin Anda penasaran, pengen coba langsung gitu? Coba dipikirin ya.